Oke, silahkan kelompoknya Kak Naila. Diperkenalkan Oke, dulu ya anggota kelompoknya. Silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Kita dari kelompok 11. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ibu Indria dan teman-teman semuanya. Kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Juventia Agatha Tempo. Yang kedua ada Linda Dwi Kusumawati. Ketiga ada Oktaviani Romaito dan saya sendiri Naila Hatmi Sebita Harahap. Oke, selanjutnya. Next. Next, ya. Ini ada perkenalan bisnis. Perkembangan industri fashion di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penampilan dan identitas diri, salah satu segmen industri fashion yang berkembang pesat dan memiliki potensi besar adalah fashion muslimah. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, di mana sebagian besar perempuan muslim di Indonesia mulai menyadari pentingnya berpakaian sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, namun tetap ingin tampil modern, elegan, dan percaya diri. Tren busana muslim tidak lagi dianggap kuno atau terbatas, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup yang fashionable dan berkelas. Next. Konsep yang digunakan, konsep dalam bisnis fashion ini mengacu pada prinsip modest fashion atau busana yang sopan dan menutup aurat, sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun dipadukan dengan model-model yang kekinian. Selanjutnya dibacakan oleh Okta. Boleh selanjutnya. Oke, saya ambil alih aja ya. Konsep yang digunakan adalah konsep bisnis fashion ini mengacu pada prinsip modest fashion atau busana yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun dipadukan dengan model-model yang kekinian. Seperti gambar yang di bawah itu beberapa contoh produk dari dress-dress kita. Visi dan misi dari toko kita yaitu visinya menjadi brand fashion muslimah terdepan yang menginspirasi perempuan muslim untuk tampil anggun, percaya diri, dan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syar'i. Misinya pertama menyediakan produk busana muslimah yang berkualitas, nyaman dan sesuai dengan tren fashion terkini. Mengedepankan desain yang elegan dan syar'i untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup perempuan muslimah masa kini. Ketiga, mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal melalui pemberdayaan tenaga kerja dan kolaborasi dengan pelaku UMKM di bidang fashion. Keempat, membangun citra brand yang positif, inspiratif, dan memiliki nilai keberkahan dalam setiap aspek usahanya. Kelima, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, Kak Naila, boleh dilanjutkan untuk target customer-nya. Terima kasih. Oke. Target customer, yang pertama ada perempuan muslim berusia 18 sampai 35 tahun. Yang kedua ada mahasiswa, pekerja kantoran hingga ibu rumah tangga. Yang ketiga ada pelanggan muslimah yang ingin berpakaian sesuai syariat Islam namun tetap tampil fashionable. Yang terakhir adalah pelanggan yang mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan nilai estetika dari pakaian yang mereka kenakan. Oke, selanjutnya boleh. Persaingan bisnis, analisis pesaing usaha online shop baju muslim, pasar busana muslim di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh tingginya permintaan dari konsumen
muda muslim yang mencari keseimbangan antara kesopanan dan gaya modern. Beberapa pesaing utama di pasar online ini antara lain ada dari brand Zoya, Alzata, Gerai Hawa, dan Fadhera. Analisis terhadap pesaing-pesaing di atas menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan dalam hal variasi produk, kualitas, dan branding yang kuat. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi tingginya tingkat persaingan dan kebutuhan untuk terus berinovasi agar tetap relevan dengan tren pasar. Oleh karena itu, penting bagi usaha online shop baju muslim untuk memiliki strategi yang jelas dan diferensiasi yang kuat agar dapat bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif ini. Oke, selanjutnya. Untuk Kak Oktaviani, boleh dilanjutkan? Oke, kedengaran suaraku nggak? Kedengeran? Oke, harga yang tersedia itu yaitu kemeja itu seharga Rp100.000, celana Rp150.000, dress Rp200.000. Oke, slide selanjutnya boleh diganti. Strategi promosi, yaitu 1. Aktif di media sosial, 2. Live streaming, 3. Influencer marketing, 4. Itu promo menarik kayak misalnya diskon, voucher, bundling, gratis ongkir. Terus kelima itu optimasi marketplace kayak flash sale, terus dan ulasan positif. Keenam itu retargeting pelanggan atau broadcast WA, email untuk katalog atau promo terbaru. Ke-7, branding konsisten di media sosial. Oke, selanjutnya boleh. Di sini ada lampiran penjualan yang kita udah coba buat produk kita. Di sini ada gambarnya, teman-teman boleh bisa dilihat dan bisa dilihat harganya, terus bisa dicara inian tokohnya, ulasannya. Oke, selanjutnya udah di handphone kembali. Oke, selanjutnya Kak. Halo. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya saya mau jelaskan ulang untuk strategi promosinya. Untuk penjelasan detailnya, pertama itu ada aktif di sosial media. Aktif di sosial media itu seperti Instagram di TikTok. Kalau toko kita biasanya aktif di Instagram dan TikTok. Kita biasanya posting feeds, posting story untuk di Instagram. Lalu kita juga ada post reels dan nge-live di IG dan TikTok. Kalau TikTok biasanya kita bikin konten-konten yang menarik dan kita upload di TikTok. Lalu live streaming, di sini kita live streamingnya di Instagram, kita live streamingnya di Shopee dan di TikTok. Untuk di TikTok dan Shopee ini kita biasanya ada host live yang dari kita sendiri dan ada juga yang Shopee afiliator. Biasanya kalau Shopee afiliator kan dapat komisi. Untuk komisinya sendiri untuk sesuai harga produknya ya Bu. Jadi kalau misalkan harga produknya sekitar 100 sampai 150 ribu, kita kasih komisinya 2%. Kalau yang harga produknya sekitar 200 sampai 300-an atau ke atas, itu kita kasih komisi 4%. Jadi misalkan kita harga produknya 200 ribu, nanti dibagi 4% bisa 5 ribu. Dapat satu produknya itu dapat uang 5 ribu gitu. Untuk selanjutnya ada influencer marketing. Biasanya kita bayar influencer untuk foto produk, untuk katalog juga. Selanjutnya ada
promo menarik seperti diskon, voucher, atau bundling gratis ongkir supaya menarik customer untuk cepetan untuk buru-buru check out supaya nggak kehabisan stoknya. Karena biasanya kalau ada diskon atau voucher atau bundling atau gratis ongkir itu biasanya mereka langsung buru-buru check out supaya produknya nggak kehabisan stok karena diambil orang lain, Bu. Untuk selanjutnya, optimasi marketplace, ada flash sale, ads, dan ulasan positif. Ini bisa membangun, untuk optimasi marketplace ini bisa membangun toko kita, karena ada ulasan positifnya ya. Kita branding supaya tokonya kelihatan terpercaya. Selanjutnya ada retargeting pelanggan melalui broadcast WA atau email untuk katalog dan promo terbaru. Biasanya kita nggak cuma itu aja customer-nya, kita juga mencoba untuk memperluas customer kita supaya makin banyak yang tahu. Jadi biasanya kita kirim email atau broadcast ke WA atau kirim katalog dan promo-promonya. Jadi biar pelanggannya tuh tahu dan bisa disebarkan ke teman-temannya yang lain juga. Untuk selanjutnya ada lampiran penjualan. Untuk lampiran penjualannya ini yang sebelah kiri itu cara packingnya ya. Jadi kita yang sebelah kiri ini paling atas itu resinya. Yang paling atas ini sebelah kiri resinya. Lalu di bawahnya itu cara packingnya. Pertama kita kita tempelkan dulu resinya, lalu dimasukkan produknya ke dalam plastik packing, lalu kita eratkan lemnya, dan nanti plastiknya di depannya itu ada logo kita dan media sosialnya dan nomor juga untuk menghubungi. Gitu. Untuk yang sebelahnya ini ada dashboard Shopee Seller. Ini di Shopee Seller itu kita bisa lihat orderannya, history orderan, dan ini juga untuk ngambil resi pengiriman juga bisa dari dashboard Shopee Seller ini. Udah disiapkan langsung dari Shopee-nya. Selanjutnya ada lampiran penjualan. Untuk lampiran penjualannya ini, di sini ada tulisan rincian dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2025. Jadi ini laporan penjualan 1 bulan, di bulan Mei. Untuk rinciannya, dananya, yaitu ada dana yang kita dapatkan, lalu ada tanggal-tanggalnya dan total pesanan ini jumlah pesanan per harinya. Lalu voucher dan potongan harga ini adalah voucher atau potongan harga yang didapatkan oleh pembeli. Sebentar. Untuk selanjutnya ada subtotal ongkos kirim. Subtotal ongkos kirim ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yaitu ongkir dibayar pembeli dan ongkir dibayar penjual. Untuk ongkir pembeli itu biasanya ongkir yang dibayar pembeli, misalkan kalau mereka pesannya same day, karena kalau Ibu, biasanya yang mahal itu kalau keluar pulau ya, bukan misalkan dari Pulau Jawa ke Bali atau ke NTT yang jauh-jauh, itu biasanya kan ongkirnya mahal banget, jadi Shopee tuh nggak nge-cover keseluruhan ongkir, jadi biasanya sisa ongkirnya dibebankan ke penjual, seperti itu. Selanjutnya ada apa nih tulisannya? Ada biaya lainnya. Biaya lainnya itu
termasuk biaya administrasi, layanan, dan komisi AMS. Komisi AMS adalah komisi untuk layanan marketing Shopee. Kemudian selanjutnya adalah total penghasilan ya, total bersihnya kita dapat satu hari itu berapa. Di sini pada tanggal 1 Mei 2025 subtotal pesanan atau orderan yang kita dapat itu 1.117.000. Voucher dan subtotal ongkirnya 0, biaya lainnya untuk administrasi dan lain-lain itu dikurang 128.160 perak. Jadi total penghasilannya 198.840 perak. Gitu. Untuk yang berbeda ini ada di tanggal 14 Mei 2025. Itu kita dapat total pesanan 3.619.000. Lalu voucher dan potongan harganya 0 rupiah. Dan ada subtotal ongkos kirim. Subtotal ongkos kirimnya ini minus 34.200 perak. Itu dikurang minus 34.200 perak ini untuk subtotal ongkir yang biasanya pengirimannya jauh, tadi saya bilang nggak di cover sama Shopee, jadi dibebankan ke penjual seperti itu. Lalu ada biaya lainnya dikurang minus 424.480 perak. Jadi total penghasilannya 3.360.320 perak, begitu kurang lebihnya. Lalu selanjutnya boleh dilanjutkan Juventia. Ya baik, selanjutnya itu ada sumber permodalan dari usaha Terry Project. Sebagai sumber awal pendirian usaha online shop bernama Terry Project, dari dana pribadi dan juga investor. Kedepannya akan diinvestasikan untuk mendirikan sebuah perusahaan dalam bidang perdagangan nasional. Selanjutnya, kesimpulan dari usaha yang kami buat yaitu Terry Project. Terry Project hadir sebagai bisnis fashion muslimah untuk menjawab kebutuhan wanita muslim di Indonesia dengan tampilan modis dan menutup aurat dengan baju yang stylish. Harga yang disediakan tetap terjangkau, tetapi kualitas tidak diragukan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompoknya Kak Naila. Kelompok berapa Kak Naila? Lupa saya. 11 ya. Terima kasih presentasinya. Ini dijualnya di TikTok, di Tokopedia. Di mana saja nih jualnya? Di Instagram, ada di Shopee, TikTok, Lazada, Instagram, Shopee, TikTok, Lazada. Lazada. Oh, luar biasa. Nama tokonya apa, Kak? Nama tokonya apa? Terry Project. Apa nama tokonya tadi? Terry Project. Ini. Oh, Tari Project. Tari itu namanya siapa? Kok bisa dapat nama Tari? Ya. Ini IG-nya Bu. Tari _ Tari Project. Ya, oke. Tari Project. Ini sudah berapa lama dipasarkannya? Dari 2022, Bu. Dari 22. Ini punya siapa awalnya, Tari Project? Punya kakak saya. Ini saya minta izin untuk dipresentasikan, dibuat laporannya. Oh, gitu. Oke. Terus inovasinya apa ini, Tari Project? Inovasi kita ini yaitu untuk bisnis fashion muslimah. Ini kita tuh bikin baju. Jadi bajunya tuh gak langsung nge-copy gitu aja. Tapi kita cari inspirasi di berbagai kayak Pinterest atau Google yang lainnya. Bisa juga kita ambil dari TikTok yang produk-produk viral. Terus kita buat ulang lagi, kita tambahkan sesuatu atau
kita rubah sedikit sesuai imajinasi supaya nggak ngejiplak banget. Jadi ada pembedaan. Oh iya ya, oke. Jadi ambil tiru modifikasi gitu ya, ATM. Ya, Iya, Bu. soalnya Ya, kalau oke. misalkan Mm-mm. ya karena kalau misalkan ngedesain sendiri itu agak risky, belum tentu bisa melejit ini Oh bajunya. iya, oke. Karena kan kita menyesuaikan trennya ya, trennya apa Iya. gitu ya di tahun ini ya. Iya. Oke. Nah, itu biasanya satu setel apa jualnya setel ataupun atasan aja bisa, bawahan aja bisa gitu atau satu setel Kita biasanya. ada kita pisah-pisah. Ada Hmm, kita ada pisah, ada satu setel juga. Oke. Kita kemeja yang pisah, terus kemeja sendiri, ada celana-celana juga sendiri, terus ada dress juga. Oke, untuk harganya berapa? Harganya kita mulai dari 100.000 sampai 100 sampai 150, Oh, oke. 200. 100.000 itu kemejanya aja, atasannya aja ya? Iya, Iya, biasanya Bu. kalau harga 100. Oh, iya kemejanya aja, celana 150, dress 200.000. Ini kalau pesan bisa ya Kak, misalnya untuk acara keluarga gitu ya. Acara Lebaran, Idul Fitri, jahitin. Pak, kita punya Kalau model nih, misalnya kita punya model, tolong pesannya nggak bisa, jahitin Bu. gitu. Ya? Penumpang dijahitin, sekalian dijahitin model gitu nggak bisa. Tapi kalau misalkan mau request buat kayak yang fit untuk ibu dan keluarga itu bisa. Tapi kalau untuk modelnya sesuai model yang udah kita jual pasarkan ini. Oh, nggak bisa. Misalnya kita punya model nih, itu minta tolong dong bikinin seperti ini gitu misalnya. Bahannya dari tempatnya ini Mbak Linda, bahannya yang jahit kita terima beres, cuma kita store model gitu nggak bisa ya? Oh, belum bisa, Bu. Oh gitu, oke. Ya kan ini nanya. Bisa dengan warnanya aja kali ya, Bu. Iya. Mungkin kalau untuk jahitin kita nggak bisa, paling kalau emang ibu punya keinginan warna, mungkin kita bisa mencoba mencarikannya. Warna gitu. apa? Oh, warna. Oh, maksudnya stok ya? Adanya stoknya apa nih bajunya gitu? Pengennya warna apa? Serasi biar sekeluarga sama gitu kan ya. Yang ada Iya. stok yang ada, dari stok yang ada kita Iya. pilih. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Ini punya penjahit sendiri. Iya, Bu, ada penjahitnya. Penjahitnya berapa orang? Kita ada beda-beda konveksi ya. Kita ada 2 konveksi. Penjahit yang satu itu dia sendiri aja, tapi ada yang bantu-bantuin. Yang satunya juga gitu. Ya, ya, kita kerjasama lah ya untuk menjahitnya ya dengan orang ya. Jadi kita istilahnya melibatkan pihak ketiga gitu ya untuk proses menjahit pakaiannya ya kan. Modalnya dari kita, desainnya dari kita, intinya kayak gitu ya kan. Kemudian kita serahkan ke penjahit, ke pihak ketiga untuk menjahitnya gitu ya. Iya, Bu. Oke, ini khusus remaja ya, ini targetnya. Saya Kita nggak lihat anak-anak. Targetnya remaja kan, remaja putri kan. Iya, Iya, Bu. sama Ya, targetnya perempuan muslim. ada Oh ya, dari usia. 18 sampai 35 tahun ya. Oke, ini lumayan juga tadi saya lihat ya penjualannya. Sebulan sampai berapa tadi? 3 juta itu sebulan atau sehari? Itu sehari, Bu. Kalau Sehari 3 kalau juta. 1 bulan nggak menentu ya, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Kalau untuk total sebulan itu yang tadi ini udah total bersihnya 67 juta. Kalau untuk total Sebulan ya. belum bersihnya itu 79-an. Ya, oke, luar biasa banget ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau punya ide usaha ini tolong bisa belajar nih. Maksudnya bisa belajar dengan saudaranya Mbak Linda ya, Kak Linda ini. Iya, Bu, boleh. Usaha bagaimana caranya usaha ya, usaha bisnis online kan ya ini ya, jual pakaian ya. Iya, Bu. Ini yang sudah jalan, udah jadi, omsetnya juga sudah banyak ini ya, 70 jutaan ya sebulan ya, itu masih kotor ya.
Iya. Belum bersih kan ya? Sudah lumayan banget ini ya untuk teman-teman yang mau belajar bisnis online. Ya, silahkan untuk belajar dengan saudaranya Mbak Linda ini ya. Ya, gimana sih caranya, trik-triknya gimana sih biar bisa usaha ini ya, online, bisnis online ya, bisnis pakaian ini terutama ya, bisa belajar dengan ini saudaranya Mbak Linda. Apanya kakaknya atau apa tantenya ini, Mbak Linda? Kakak kandung, Bu. Kakak kandung loh, kakak kandung. Kak Linda juga ya Iya. harus bisa seperti kakaknya bisa. Insya Allah. Ya, oke. Baiklah, terima kasih. Ini bisnisnya bagus sekali ya, dikembangkan, kreativitasnya juga ya, dikembangkan. Jadi kita bisa menciptakan ide-ide ataupun kreativitas ya, desain untuk pakaian. Jadi tidak hanya itu-itu saja. Ya, jadi konsumen kan nanti bosen ya. Itu harus kreativitasnya harus ada, inovasinya harus ada gitu ya, biar konsumen ataupun pembeli itu tidak bosen ya dengan desain yang itu-itu saja. Jadi usahanya nanti semakin berkembang dan bisnisnya semakin maju. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu untuk kelompok 9 dan usahanya kakaknya Kak Linda ini. Semoga semakin maju dan berkembang. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Presentasinya bagus. Kita berikan aplause dan saya kasih nilai 98. Terima kasih. Semuanya 98 ya. Kalau nilai 100 nanti terlalu sempurna. 98 ya. Oke, terima kasih. Oke, next. Masih ada lagi yang presentasi atau sudah? Masih ada Bu, banyak Masih, Bu. kelompok Berapa? lagi. Kelompok 13. Sekarang kelompok 13. Oke, silahkan share screen. Nanti kalau putus nyambung lagi nggak apa-apa. Asik kali putus nyambung.